Oke, pertama kita bahas ovarium, kita langsung ke preparat. Jadi buat tahu dulu, ovarium itu nanti preparatnya di lab histo ada ya. Jadi bakalannya nanti kemungkinan besar bakal keluar karena ada preparatnya. Jadi untuk lapisan ciri histologisnya itu dari luar ke dalam, itu kalau yang dari luar itu ada epitel germinativum, terus nanti ada tunica albugenia itu yang warna putih ini, terus nanti ada korteks, terus ada medula. Nah, untuk epitel germinativum itu, kalau ketika masih muda atau anak-anak, itu biasanya nanti epitelnya itu cuboid simplex. Tapi kalau misalkan udah dewasa, itu nanti epitelnya ke squamous simplex. Terus kalau tunica albugenia yang ini tersusun dari jaringan pengikat padat irreguler. Terus kalau korteksnya itu nanti banyak folikel-folikel ovarium mulai dari primordial, primer, sekunder, tersier, de Graaf gitu, dan juga ada stroma jaringan ikatnya. Terus kalau yang medula itu tersusun dari pembuluh darah, otot polos, dan jaringan ikat kolagen. Jadi diingat-ingat dari luar ke dalam itu ada epitel germinativum, tunica albugenia, korteks, dan medula. Terus ini udah aku jelasin tadi. Buat folikel ovariumnya aku jelasin sekalian langsung di preparat ya. Oke, bentar. Nah, ini yang pertama itu ada folikel primordial. Folikel primordial itu yang ini ya. Nah, ciri-cirinya itu, nah yang ini, yang titik hitam ini, itu namanya anak inti atau oositnya. Nah, kalau folikel primordial itu dia disusun oleh epitel squamous simplex. Makanya di sini dia kan lebih tipis dan di sini tuh kalau nanti diperbesar lagi kelihatan banget kalau dia tuh gepeng gitu epitel squamosnya. Nah, terus setelah itu dia belum terbentuk antrum kalau primordial, jadi masih bentuk oosit gini. Nah, setelah itu kita ke yang sekunder, yang primer unilaminar dulu. Nah, kalau primer unilaminar itu sama di sini yang ini tuh oosit. Nah, terus kalau bedanya kalau primer unilaminar itu dia tersusun oleh kuboid simplex. Ini kan kelihatan kan, ini kuboid dan dia tuh selapis, jadi nggak bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi beda nanti sama yang multilaminar. Kalau yang multilaminar itu yang ini. Nah, ini multilaminarnya. Nah, kalau multilaminar yang ini juga namanya oosit ya. Jadi kalau untuk yang primordial, terus yang primer unilaminar, terus yang multilaminar atau yang sekunder, itu dia masih belum terbentuk antrum. Jadi di sini masih oosit. Nah, di sini kan kelihatan banget kan kalau ini folikelnya tuh tebal karena tersusun dari kuboid berlapis. Terus habis itu kita lanjut ke yang folikel antral atau folikel tersier. Nah, kalau folikel antral atau tersial tuh contoh apa ciri-cirinya itu dia udah terbentuk antrum nih. Nah, antrumnya kayak gini dan folikel granulosanya itu dia masih tebal gitu. Nanti bedanya kalau sama yang de Graaf, kalau yang de Graaf itu antrumnya udah besar, terus granulosanya tuh dia tipis. Terus buat yang antrum itu isinya adalah cairan liquor foliculi. Nah, cairan liquor foliculi itu dia dihasilkan dari sel granulosanya. Jadi kalau semakin banyak sel granulosanya ya berarti nanti cairan liquor folikulinya bakalan semakin banyak. Nah, terus habis itu hafalin juga ya nama lainnya. Siapa tahu nanti kalau di soal ternyata yang keluar nama lainnya gitu. Terus, nah ini the graph. Nah kalau follicle the graph, ciri-cirinya, nah ini antrumnya udah besar, terus follicle granulosa ini udah tipis. Terus dia tuh biasanya letaknya di ujung karena udah mau ovulasi. Nah yang di sini oosit. Nah terus nanti ada sel granulosa yang melingkari oosit ini. Nah cirinya kalau namanya tuh corona radiata. Cirinya kalau ovulasi itu nanti yang keluar itu oosit sama corona radiatanya. Nah, terus kemarin itu kan ada kan di soal pretest sel granulosa yang mengelilingi oosit. Nah, tapi bentuknya bukit. Nah, ciri-cirinya tuh bentuknya bukit. Kalau bentuknya bukit atau tangkai, itu berarti dia udah pasti cumulus oophorus. Jadi ingat kata kuncinya, kalau yang bentuknya bukit ataupun tangkai, berarti dia tuh cumulus oophorus. Tapi kalau misalkan nggak ada kata-kata dia berbentuk bukit atau tangkai, tapi cuman kayak sel granulosa yang melingkari oosit dan nanti akan
keluar bersama oosit ketika ovulasi. Oh, pasti itu corona radiata. Gitu. Terus habis itu di sini ada TK interna. TK interna itu dia fungsinya sebagai endokrin. Jadi dia nanti bakal menghasilkan testosteron di mana nanti oleh sel granulosa ini dia bakal diubah jadi hormon estrogen. Terus di sini ada TK eksterna. TK eksterna itu terdiri dari jaringan pengikat yang nanti menyerupai fusiform, dia tuh nanti fungsinya untuk kontraksi. Jadi nanti bakal ngebantu proses ovulasi. Terus dokter Mutmaina itu iya emang jangan pakai wifi. Halo, ini suaranya siapa? Bisa di mute dulu ya. Oke, aku lanjut. Jadi tadi kan kita sampai di TK eksterna. Nah, terus harusnya di kuliah kalian juga dijelasin ya sama dokter Mut. Jadi ada yang namanya stigma. Stigma itu apa? Jadi kan kalau follicle the graft, dia mendesak tunika albugenia di sini. Nah, dia itu nanti akan memberikan gambaran pucat gitu dan mengalami iskemi. Nah, itu namanya stigma. Kalau di tahun azitralis kemarin, ini keluar responsi yang stigma itu. Jadi diingat-ingat siapa tahu nanti keluar lagi di tahun kalian. Jadi kalau misalkan follicle the graft itu dia mendesak tunika albugenia, dia keluar terus nanti permukaan ovariumnya itu tanpa iskemi atau pucat gitu. Nah, itu namanya adalah stigma. Terus diingat juga ada rongga-rongga kecil bangunan gitu yang ada di granulosa ini. Nah, itu namanya adalah corpusculum coexner. Oke, ini jelasnya ya. Jadi ini ada oosit, ada cumulus ovorus yang bentuknya bukit, ada corona radiata, ada TK interna eksterna yang tadi udah aku jelasin. Nah, ini corpusculum coexner. Oke, nah ini ada latihan soal. Coba dong aku mau tahu, yang tahu jawabannya boleh banget drop di kolom chat dong. Kira-kira menurut kalian apa nih hormon yang dihasilkan dari organ di samping? Tadi udah sempat aku mention juga di awal. Iya benar. Udah aku mention juga. Ada yang tahu bukan? Ini keluar juga di responsi di tahun Anconeus. Jadi siapa tahu ntar keluar juga di ini ada yang jawab di kolom chat tapi aku nggak bisa baca. Jadi jawab aja nggak apa-apa di kolom chat. Oke, udah 2 orang. Oke, coba aku cek deh. Oke, ada yang jawab estrogen, progesteron. Oke, yang lainnya ada beda pendapat atau sependapat? Oke, ada 3 orang nih. Oke, mungkin aku langsung jelasin. Jadi kan ada oke aku kembali ke bentar. Oke, jadi kan folikel primer itu kan folikel ovarium itu kan berkembang dari yang pertama itu primordial. Terus nanti dari primordial itu kan dia bakal jadi yang primer. Primer jadi sekunder, sekunder itu jadi tersier, terus the graft akhirnya dia ovulasi kan. Nah, kalau dia ovulasi, dia itu kan bakal keluar yang oosit sama corona radiatanya. Nah, cumulus ovorus itu masih tetap, tapi nanti lama-lama kelamaan itu bakal hilang. Terus habis itu untuk yang tersisa yang dari ovulasi itu nanti ada dua sel, namanya sel TK interna dan juga sel granulosa. Nah, 2 sel ini bakal menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Diingat-ingat, di tahun Astrox kalau nggak salah itu yang ditanya bukan 2 hormonnya, tapi 2 selnya. Kalau misalkan besok keluar 2 sel, itu jawabannya ada sel granulosa sama TK interna. Tapi kalau yang ditanya hormon, berarti jawabannya estrogen sama progesteron gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, menurut kalian ini preparat apa nih? Coba yang tahu boleh di drop di kolom chat. Oke, ada yang udah jawab nih, corpus luteum. Yang lainnya menurutnya apa nih preparatnya?
Baru satu nih di kolom chat. Ini clue-nya tersisa. Jadi yang tersisa itu ada sel granulosa dan juga TK interna. Berarti itu namanya apa tuh? Oke, mungkin aku langsung aja ya. Jadi ini preparatnya itu corpus luteum. Jadi nih dia tuh tersisa sel granulosa di sini dan juga ada TK internanya. Oke, kita lanjut. Bentar. Nah, oke. Ada yang tahu nggak apa B apa? Tadi di awal udah aku singgung nih. A apa B apa? Ada yang tahu nggak? A itu yang ada pembuluh darah, terus ada jaringan ikat longgar, atau juga ada otot polos, apa tuh namanya? Terus B, oh B banyak folikel ovariumnya, berarti apa tuh? Amedula B cortex. Oke, benar banget. Jadi yang A itu medula, yang B itu korteks. Oke, kita lanjut ya. Bentar, kita next. Nah, oke. Apa nama folikel yang tersusun oleh oosit yang dikelilingi oleh selapis sel folikel pipi? Apa tuh folikel yang tersusun dari epitel squamous simplex? Bentar, aku lihat chat dulu. Apa tuh? Oke, ada yang udah jawab primordial. Yang lainnya? Oke, primordial. Oke, benar ya. Jadi jawabannya primordial. Jadi eh, kalau yang dia tersusun dari epitel squamous simplex itu primordial, tapi kalau cuboid simplex dia masuknya yang ke primer unilaminar. Kalau yang cuboid berlapis berarti dia yang multilaminar. Oke, kita next. Nah, ini apa struktur yang dibentuk oleh sel granulosa yang tersusun radier dan di sini kata kuncinya dia ikut keluar oosit dari ovarium saat ovulasi. Ada yang tahu nggak? Oke, ini ada yang udah jawab nih, corona radiata. Oke, corona radiata. Oke, benar. Jawabannya corona radiata ya. Jadi di sini kata kuncinya dia itu ikut keluar oosit dari ovarium saat ovulasi. Tadi kan aku udah mention juga yang ikut keluar ketika ovulasi itu ada oosit dan juga ada corona radiata. Oke. Nah, oke, ini preparatnya. Jadi ini preparat ovarium, ini follicle de Graaff, dan ini follicle tersier. Jadi ini terbentuk antrum, tapi dia tuh follicle granulosanya tuh masih tebal-tebal dan belum terbentuk cumulus ovorus dan corona radiata. Terus ini lebih jelasnya dari gambaran preparatnya. Di sini ada primordial, primer, terus ada di sini follicle sekunder, di sini ada follicle matur de Graaff, dan di sini tersier antral. Oke, ini yang preparat corpus luteum sama kayak yang tadi di latihan soal sebelumnya. Kita lanjut ke tuba uterina ya. Oke, nah, kita langsung ke preparatnya. Jadi tuba uterina dari dalam keluar itu ada tunica mucosa, lamina pupria, tunica muscularis, dan tunica serosa. Nah, tunica mukosanya dari tuba uterina itu dia tersusun dari kolumner simplex bersilia dan tidak bersilia. Kalau yang bersilia dia fungsinya untuk mobilisasi, kalau yang tidak bersilia dia berfungsi menghasilkan sekret untuk nutrisi. Terus kalau yang lamina propria dia terdiri dari jaringan pengikat longgar, tunica muscularis dia sirkular dalam dan longitudinal luar. Jangan sampai kebalik sama materi uropoetika. Terus kalau tunica serosa dia terdiri dari jaringan pengikat longgar yang dilapisi mesotelium. Jangan kebalik ya, tunica serosa sama tunica adventitia itu beda. Kalau tunica serosa dia itu jaringan pengikat longgar tetapi dilapisi mesotelium. Tapi kalau adventitia dia hanya jaringan pengikat aja tanpa dilapisi oleh mesotelium. Oke, ini gambarannya. Terus nah, coba nih jawab. Apa nama kelenjar di samping dan arah lapisan otot polos yang terdapat pada kelenjar? Tadi udah aku bahas nih sebelumnya, karena biasanya kalau untuk tuba uterina tuh yang keluar tentang ciri histologisnya sih. Ada yang tahu nggak? Baru banget tadi kita bahas.
Atau yang ada 2 atau polosnya, arahnya gimana? Oke, ayo ada yang mau? Ada yang tahu? Oke, mungkin aku langsung bahas. Oke, nih ada yang jawab nih. Tuba uterina, sirkular dalam, longitudinal luar. Oke, benar ya. Jadi jangan kebalik arahnya, dalam luarnya. Diingat-ingat juga, biasanya tuba uterina tuh diresponsi keluarnya seputaran tadi sih, yang ciri histologis yang 4 tadi, tunika mukosa, lamina propria, terus ada juga yang tunika serosa dan muskularis. Jangan sampai kebalik urutannya. Oke, kita next. Oke, kita ke plasenta. Ingat, yang plasenta itu ada 2 pars fetalis dan juga pars maternalis. Kalau yang pars fetalis itu punya bayi itu yang ini. Terus kalau yang pars maternalis itu yang ini. Nah, nanti pars maternalis itu dia bakal menempel di endometrium, terus nanti akan menjadi desidua basalis. Oke, nah, pars fetalis itu dia terdiri dari yang pertama, chorionic plate. Chorionic plate itu tersusun dari lempeng chorion. Kalau filikorion, dia itu tersusun dari trofoblast yang terdiri dari sel sinsitiotrofoblast yang arahnya luar. Kalau yang sitotrofoblast itu dalam. Terus juga filikorion juga tersusun dari pembuluh darah dan juga untuk spasium interfilosum dia itu ruang antar fili dan dia itu terisi darah dari janin dan ibu. Jadi nanti ada pertukaran antara darah janin dan darah ibu. Terus nanti yang memisahkan antara darah janin dan darah ibu itu namanya sawar plasenta atau barier plasenta. Ingat-ingat ya, ini di tahun-tahun kemarin keluar responsi. Terus buat sawar plasenta atau barier plasenta itu terdiri dari sel endotel, terus ada juga membrana basalis, terus juga ada sel trofoblast, yaitu sinsitiotrofoblast dan sitotrofoblast. Kita next. Nah, untuk yang pars maternalis, terdiri dari septum placenta, desidua basalis, membrana neta Busch, kelenjar uterina yang berkelok-kelok, serabut otot polos. Nah, kalau responsi yang tahun aku lupa antara ASI atau ANCO, itu yang keluar pars maternalis. Tapi jangan lupa juga hafalin pars fetalis. Siapa tahu kalau nanti dibalik ternyata yang keluar fetalis gitu. Terus oke, nah ini buat preparatnya. Di sini desidua basalis, di sini filikorion. Oh ya, filikorion tuh ada yang anchoring dan ada yang floating. Nah, kalau yang anchoring tuh ini, jadi dia tuh di sini nempel ke desiduanya. Kalau yang floating itu yang kayak gini. Nah, terus ini tuh spasium interfilosum. Nah, coba jawab 2 jenis trofoblast yang melapisi filikorion. Yang luar mana, yang dalam mana? Jangan sampai ketukar, coba ada yang tahu nggak? Oke, udah ada yang jawab. Oke, benar ya, sinsitiotrofoblast luar, dalam sitotrofoblast. Oke, kita next. Oke, coba sebutin bagian dari pars maternalis. Gak usah banyak-banyak, 3 aja nggak apa-apa. Coba 3 atau 2 deh. Ada yang bisa nyebutin? Itu tuh yang pars maternalis yang nanti kalau menempel di, oke ini ada yang jawab nih, desidua basalis membranita Busch. Oke benar, jadi pars maternalis itu ada tadi kelenjar uterina, terus ada membrana nita Busch, ada desidua basalis, terus juga ada septum placenta. Oke, kita next. Bentar. Nah, nih ada latihan soal terakhir. Coba jawab nih, yang memisahkan darah ibu dan darah janin itu apa? Terus coba ada yang bisa nyebutin juga nggak 2 komponen yang menyusun dari struktur di A tersebut. Oke, benar, barier plasenta. Komponennya apa tuh? Oke, benar. Sel endotel, sel sitotrosin, ya benar. Oke, jadi yang A ini bisa jawab barier plasenta atau sawar darah plasenta. Nah, komponennya itu ada sel endotel, membrana basalis, sel trofoblast. Oke, kita next. Oke, nah ini preparat OGF yang ada di lab histo. Jadi kemungkinan besar pasti preparat ini keluar di responsi besok karena preparatnya ada di lab. Jadi ada ovarium, ada tuba uterina, plasenta, uterus, dan vagina.
Terus ini ada preparat, linknya kalian nanti aku share juga linknya di kolom chat, nanti bisa di klik aja. Oke, mungkin itu dari aku. Kalau ada yang mau tanya, boleh sambil ada yang nunggu yang tanya, aku kembaliin ke Raha. Kalau ada yang tanya, boleh ya. Kalau misal pengen nanya lewat Kayaknya saya Raha jelek deh. Oke, malam ini aku bakal jelasin tentang uterus sama vagina. Nah, ini kan bagian dari OGF. Yang tadi ovarium, tubuh uterina, sama plasenta udah dijelasin sama Mbak Winda. Jadi malam ini aku bakal bahas tentang uterus sama vagina. Oke, yang pertama tentang uterus. Ini kita udah tahu semua kalau lapisan uterus itu dari endometrium, myometrium, sama perimetrium. Terus nanti kita bakal belajar juga kalau endometrium tuh isi lapisannya banyak banget, tapi nanti. Terus kemarin tuh ada yang nanya ke aku, sebenarnya yang luar mana, yang dalam mana, karena agak rancu. Nah, kalau misalnya aku suka ngehafalin, itu aku hafalinnya yang deket sama lumen, kan lumen di sini kan. Ada nggak ya gambarnya? Nanti, bentar. Jadi kan lumen di sini. Jadi kalau misal ada bayi atau janin atau mungkin oosit yang luruh itu akan lewat lumen kan. Terus habis itu yang paling dekat sama lumen itu namanya endometrium. Habis endometrium, myometrium, terus perimetrium. Nah, yang bikin rancu adalah bahwa endometrium ini sebenarnya itu paling dalam. Kalau misalnya di tubuh orang, terus di dalamnya ada rahim, itu kan otomatis yang di dalam sini kan endometrium. Sedangkan kalau misal kalian ngehafalin, sebenarnya dari luar ke dalam, itu yang paling luar endometrium. Nah, jadi ngehafalinnya jangan berdasarkan logika orang, terus endometrium paling dalam, tapi luar itu merupakan yang paling dekat sama luar. Oke? Luar. Bentar, aku catat deh ini. Ini lumen. Lumen. Terus ini tuh arah ke luar. Jadi yang paling dekat sama dunia luar, itu yang paling dekat sama lumen, itu berarti endometrium ya. Terus habis endomesional sama basalis, ya kan? Nah, habis itu fungsional itu nanti bakal dibagi lagi jadi kompakta sama spongiosa. Oke, kita bahas endometrium kemarin yang pas pre-test post-test. Nanti bisa dihafal-hafalin sendiri. Jadi di sini aku bakal jelasin soal preparatnya aja. Jadi yang paling perlu diingat dan dipahami adalah bahwa endometrium itu lapisannya banyak. Ada yang fungsional, basal, ada yang pertama epitel dulu. Terus habis itu epitel dulu kan, ada yang bersilia dan juga tidak bersilia. Habis itu lamina propria. Terus habis itu stratum fungsional dan juga stratum basal. Stratum fungsional dibagi lagi jadi kompakta sama spongiosa. Oke. Habis itu apa ya? Jadi secara garis besar sebenarnya cuma epitel sama lamina propria. Tapi lamina propria ada dua, fungsional sama basal. Nah, terus yang bakal kalian hafalin bahwa dia mengalami perubahan yang drastis pada saat menstruasi, itu yang stratum fungsional aja. Oke? Yang basal ini nggak mengalami banyak perubahan. Terus yang paling banyak selnya, itu yang stratum basal. Oke, jadi perbedaan antara stratum fungsional sama basal ini diingat-ingat. Terus myometrium ada 4 otot polos, ini udah di luar kepala ya. Terus perimetrium itu merupakan tunika serosa. Nah, terus kalau misal diresponsi itu akan banyak yang keluar, itu bukan ditanyain, oh ini preparat apa, uterus gitu, nggak mungkin sesimpel itu. Kenapa? Karena di uterus itu dia mengalami siklus menstruasi. Oke, nah ini aku mau jelaskan. Mbak Naila suaranya agak ngelek. Suaranya agak ngelek, nggak putus-putus. Ini udah pakai tethering HP-ku loh. Maaf ya. Oke, ya wes coba lagi. Oke, terus jadi menstruasi itu kan dia di uterus. Apa namanya, intinya di uterus. Di uterus itu dia akan mengalami penebalan di sini itu untuk menyiapkan kalau misal
pada suatu saat dia ovulasi terus habis itu ada bayi, itu udah si rahim ini udah siap gitu kan untuk menerima bayi itu dan juga punya nutrisi yang cukup gitu kan. Nah, makanya di sini tuh perlu penebalan. Nah, penebalan di sini itu ditunjang sama 2 hormon, estrogen sama progesteron. Jadi ada 2 hormon yang berfungsi di penebalan si rahim ini. Nah, bedanya adalah si estrogen ini itu akan naiknya itu di hari yang lebih awal dibandingkan sama progesteron. Nah, oke. Jadi pas dia luruh, itu bukan semata-mata karena estrogennya turun, tapi bukan juga karena progesteronnya turun, tapi karena estrogen dan juga progesteronnya turun. Makanya nggak ada hormon apa-apa lagi yang menahan itu. Oke, di sini paham dulu ya. Jadi, terus habis itu kita masuk ke fase-fasenya. Terus habis itu fase menstruasi, 1-4 siklus menstruasi. Disebutnya kadar hormon estrogen dan juga progesteron turun. Terus di sini cuma ada stratum basal. Kenapa? Karena stratum fungsional yang udah kita bahas di awal tadi bahwa dia yang paling menentukan pada saat menstruasi itu udah lurus semua. Karena tidak ada pembuahan di situ, makanya tubuh kita tuh menerima sebuah janin kayak gitu kan. Makanya si stratum fungsionalnya luruh. Terus jadi di fase menstruasi ini karena dia nggak perlu mempersiapkan untuk fisiologis apa-apa, makanya luruh dan juga estrogen sama progesteronnya turun. Oke. Sedangkan kalau misal hamil, si estrogen sama progesteronnya ini akan dipertahankan tetap segitu, biar dindingnya ini tetap segini oleh si plasenta. Terus habis itu next fase proliferasi. Habis menstruasi selesai, otomatis dia akan menyiapkan dirinya lagi untuk ke siklus menstruasi berikutnya dong. Nggak mungkin cuma 1 siklus habis itu selesai. Terus, kenapa di sini ditulisnya dipengaruhi hormon estrogen? Karena yang di situ, yang lebih naik duluan kan estrogen. Makanya ditulisnya dipengaruhi hormon estrogen. Tapi apakah di fase ini ada progesteron? Jawabannya ada. Tapi di situ perannya progesteron itu nggak terlalu signifikan. Oke, nah terus yang perlu kita ketahui lagi di sini, karena dia habis menstruasi kan turun tuh si ketebalan dinding uterusnya. Nah, pas fase proliferasi ini dia baru mulai naik. Jadi masih awal tuh, dia masih awal-awal apa ya? Awal-awal membenahi, awal-awal dirinya mulai regenerasi dan pulih gitu loh. Makanya dia masih awal-awal, tubulusnya masih lurus, lumayan sempit karena isinya belum terlalu banyak. Oke, tapi pada akhir fase ini mulai endometriumnya utuh untuk kemudian masuk ke fase seterusnya, yaitu fase sekresi. Di sini kelenjarnya udah mulai berkelok-kelok, ini kalau misal kalian lihat, oke. Di sini udah mulai ada lipatan-lipatan dibandingkan sama yang progesteron yang dia cuma gini doang, oke. Terus, kalau fase sekresi itu dipengaruhi hormon progesteron. Kenapa? Karena meskipun di sini ada estrogen yang berpengaruh, tapi estrogennya tuh udah mulai turun. Dari yang awalnya fase proliferasi kan dia gini, pas fase sekresi dia ada di titik ini si estrogennya. Sedangkan pada titik ini progesteron tuh mulai naik. Makanya ditulisnya dipengaruhi oleh hormon progesteron. Meskipun sebenarnya di situ ada banyak hormon. Oke. Terus stratum fungsionalnya dibagi 2, kompakta sama spongiosa. Kenapa? Karena di sini mulai lengkap gitu loh untuk fase menstruasi untuk menyiapkan fase selanjutnya antara itu menstruasi atau kehamilan. Oke. Nah, terus cervix uteri ini hafalan teori aja, dihafalin sendiri ya. Jadi ada 2 bagian, kanalis sama porsio. Terus kalau kanalis epitelnya apa, mukosanya kayak gimana, stromanya isinya apa. Kalau porsio epitelnya apa. Terus di sini dia udah mulai kompleks. Kenapa? Karena porsio vaginalis ini mulai dekat sama kulit. Makanya dia epitelnya mirip sama kulit. Suaraku masih nge-lag tah? Udah mendingan, Oke. tapi masih jelek. Terus ini vagina. Terus ini vagina, dia merupakan tabung fibromuskuler. Kalau nggak salah ini kemarin keluar ya di postes. Dia beneran tabung fibromuskuler, benar atau salah? Benar. Terus ada secara garis besar ada 4, tunica mucosa, lamina propria, muscularis, dan juga adventitia.
Terus di tunika mukosanya ini dia spesial banget. Dia kompleks non-kornifikasi, sitoplasmanya ada glikogen, dan juga ada ruge atau lipatan-lipatan. Terus lamina proprianya banyak serabut elastis, pembuluh darah, limfosit, dan juga tidak ada kelenjar. Nah, si struktur ini adanya ruge dan juga serabut elastis ini memungkinkan vagina untuk kembali ke bentuk awalnya setelah proses melahirkan ataupun koitus. Terus ada tunika muscularis juga di sini. Tunika muscularisnya ada 2 lapisan yang dalam sirkuler dan juga yang luar longitudinal. Ini ya, muscularisnya di sini. Yang kelihatan banget, aku cari apa namanya preparat yang paling jelas ini. Terus ada adventitia atau fibrosa juga yang isinya jaringan kat padat. Lagi-lagi di sini juga dikasih serabut elastis sama Allah. Terus ada pembuluh limfa dan juga saraf. Next, latihan soal. Mungkin yang tahu bisa on mic ya, soalnya aku nggak bisa lihat Zoom. Ini yang pertama. Ini fase apa? Terus hormon yang berpengaruh apa? Halo? Ada yang bisa? Fase apa? Proliferasi. Terus hormonnya? Estrogen. Iya, benar banget. Jadi ini fase proliferasi karena si kelenjar-kelenjarnya masih lurus kan. Terus hormon yang berpengaruh tuh estrogen karena dia masih awal-awal. Jadi progesteronnya belum sempat naik. Terus next, yang ini fase apa? Terus hormon apa aja yang berpengaruh dan bagaimana konsentrasinya? Bisa langsung on mic aja ya yang tahu. It's okay, kita belajar bareng. Fase apa nih? Yang udah mulai lurus-lurus semuanya. Udah nggak ada fungsionalnya. Ya. Fase menstruasi, hormon yang berpengaruh, Mm-mm. estrogen sama progesteronnya turun. Oke, nice. Keren banget. Makanya dia udah nggak ada lapisan si fungsionalnya karena udah nggak ada hormon sama sekali yang mempertahankan lapisan tersebut. Next, yang terakhir ini fase apa? Tadi udah menstruasi, udah proliferasi. Berarti ini yang berkelok-kelok tubulusnya. Fase Sekresi. iya benar. Hormon yang berpengaruh apa yang naik pas sekresi? Progesteron. Nice, keren. Oke, next. Ini tebak preparat dulu. Ini preparat apa? Yang punya ruge, terus muskularisnya 2 lapisan, yang dalam sirkuler, luar longitudinal, merupakan preparat Vagina. vagina. Oke. Terus soalnya, aduh kecil lagi. Epitel dari organ pada preparat tersebut pada sitoplasmanya menghasilkan tetes-tetes Glikogen. Iya, benar banget glikogen. Oke. Nah, ini yang terakhir deh. Iya, ini yang terakhir. Lipatan pada kanalis cervix disebut Plika palmata. iya, plika palmata. Betul sekali. Udah.
Oke, materi dari aku udah selesai. Mungkin kalau ada pertanyaan, aku tunggu sampai 21.02 ya. Halo semuanya, aku Mbak Lula sama nanti ada Mbak Aiza juga. Nanti bakal nemenin kalian buat belajar OGM. Nah, preparat OGM yang ada di HISTO ada testis, ductus epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, sama kelenjar prostat. Jadi nanti dari semua OGF mungkin kalian bisa utamain tuh yang ini dulu yang belajarnya. Terus ini OGM tuh ada 3, interna, eksterna, sama kelenjar. Terus buat yang ini mungkin nanti tuh bakal ditanya tentang urutan dari salurannya gitu ya. Jadi urutannya tuh dari testis ke epididymis, terus ke vas deferens, uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, baru ke kelenjar bulbouretral. Terus ini juga biar lebih paham tentang urutan ini ya, salurannya. Terus ini ya, masuk ke OGM interna, testis. Jadi kalau tentang testis tuh yang paling sering keluar tuh yang ini. Jadi kapsulnya tuh ada 3 tunika. Dari luar ke dalam tunika vaginalis, albuginea, sama vasculosa. Tunika vaginalis isinya selapis sel mesotel pipih, terus yang tunika albuginea isinya jaringan ikat kolagen, sama tunika vasculosa isinya jaringan pengikat longgar dengan banyak anyaman kapiler darah. Nanti buat preparatnya nanti kita lihat di bawah ya. Terus testis ada 2 komponen penting, tubulus contortus seminiferus yang nanti bentuknya kayak tabung gitu, bulat-bulat, sama jaringan interstisial yang ada di sekitar tubulus contortus seminiferus itu. Nah, tubulus contortus seminiferus ada 3 tunika propria. Yang pertama tunika propria, terdiri dari jaringan fibroelastis sama sel myoid. Terus ada membrana basalis yang tipis dan homogen. Terus ada epitel germinativum. Nah, ini juga sering ditanyain apa epitel yang ada di tubulus seminiferus. Namanya epitel germinativum. Terus isinya apa aja? Ada sel spermatogenik sama sel Sertoli atau sel penyokong. Nah, ini juga sering ditanyain ya, yang sel Sertoli ini. Jadi, sel yang berfungsi sebagai penopang mekanik, namanya apa? Sel Sertoli. Terus, jaringan interstisial terdiri dari jaringan pengikat longgar yang ada sel Leydignya. Nah, sel Leydig berfungsi buat menghasilkan testosteron. Terus, ini ya, jadi ini kan gambaran histologis dari testis ya. Kalau misalnya di zoom tuh kayak gini gitu. Jadi ada jaringan fibroelastisnya, terus yang ada myoid sel juga, terus membrana basalis yang tipis dan homogen, terus makin ke atas tuh ada sel spermatogeniknya, ada sel Sertolinya. Terus ini jenis-jenis sel spermatogenik ini jarang keluar, tapi baca aja. Terus kalau ini mungkin yang diingat kayak kalau misalnya di gambaran di preparat itu tuh yang paling gede di antara sel spermatogenik tuh yang spermatosit primer. Ini typo ya. Kalau di sini tuh tulisannya spermatosit sekunder, tapi yang bener tuh spermatosit primer yang paling gede. Terus kalau di dekat membrana basalis itu yang spermatogonium. Terus ini sel Sertoli fungsinya buat menopang secara mekanik, terus membentuk sawar. Terus ini ya, tautan occludens itu juga sering ditanyain. Jadi ada tautan occludens antara sel Sertoli sehingga zat dari pembuluh darah nggak bisa masuk ke lumen. Jadi sebagai sawar gitu. Terus ini, nah yang ini ya, kemarin sempat juga ada di post test kalau nggak salah, pre-test tentang fase spermatogenesis. Ini kalau di PPT asisten nggak ada, cuman ada di PPT kuliah. Jadi nanti buat responsnya jangan lupa belajar PPT kuliah ya. Sekalian buat nyicil ujian blok. Jadi kalau misalnya di tahun lalu yang di azitralis, responsinya itu tuh ditanyain kalau dari spermatid ke spermatozoa, itu tuh namanya tuh apa? Namanya spermiogenesis. Gitu. Jadi nanti contohnya tuh kayak gitu. Terus ini buat preparatnya.
Ini udah aku coret-coret juga, jadi kalian bisa lebih mudah gitu mungkin untuk bisa mengidentifikasi. Buat gambar yang ini, itu ya, udah aku tunjuk ada tunika albuginianya. Jadi yang kayak garis tebal itu tuh tunika albuginianya, yang terdiri dari jaringan ikat kolagen. Terus makin ke dalam tuh ada tunika vaskulosa, nggak terlalu kelihatan, soalnya tipis gitu, tapi ada. Terus yang bentuknya bulat-bulat tuh tubulus seminiferusnya, dikelilingin sama jaringan interstisialnya. Tuh. Jadi mungkin kalian ini ya susah ngebedain antara ini tuh preparat testis atau preparat epididymis. Tapi kalau preparat testis itu kalau misalnya kalian lihat itu tuh lumennya tuh kayak kosong gitu loh, lebih kosong gitu. Terus kalau misalnya di zoom in itu tuh kayak gini bentuknya. Jadi bulat atau kayak tabung gitu. Terus di pinggir-pinggirnya tuh kayak lumayan tebel, terus makin ke tengah tuh makin tipis, kayak cuman garis-garis doang. Itu tuh testis. Nah, garis-garis ini itu tuh namanya ekor. Mana ya? Nih, ini tuh gambaran yang lebih gedenya. Jadi tuh ini tubulus seminiferusnya. Nah, yang kayak garis-garis gitu, yang aku buletin itu tuh ekor-ekor sperma. Soalnya kan fungsi dari tubulus seminiferus kan buat menghasilkan sperma, gitu kan. Terus yang tadi aku juga sempat jelasin kalau yang jenis sel spermatogenik yang paling dekat sama membrana basalis itu yang spermatogonium. Sedangkan yang paling gede nih, yang mana ya? Nah, yang ini, yang kelihatan gede-gede yang aku buletin-buletin ini, itu tuh spermatosit primer. Terus yang di tengah ini kan kayak ada apa? Garis-garis itu ya, itu ekor sperma. Tuh, kira-kira gambaran preparatnya tuh kayak gitu. Nanti mungkin kalian bisa kayak lihat lebih lama gitu ya. Merhatiin lebih lama gambar-gambar preparatnya, nanti PPT-nya bakal dikasih kok. Terus ini contoh soal tentang testis. Jadi ya, yang pertama tadi tentang tunika testis dari luar ke dalam. Ada 3, tunika vaginalis, tunika albuginia, sama tunika vaskulosa. Terus yang kedua, di mana terletak sel Leydig dan apa hormon yang dihasilkannya. Sel Leydig ada di jaringan interstisial dan hormonnya yang dihasilkan adalah testosteron. Terus dalam tubulus apa sel seksual dapat ditemukan di tubulus seminiferus. Terus apa nama tautan khusus tadi, tautan occludens sebagai sawar darah testis. Terus apa sel yang ditemukan di epitel germinativum, sel spermatogenik sama sel Sertoli. Terus apa nama tubulus tempat proses spermatogenesis? Tubulus seminiferus. Terus gitu ya. Ini jawabannya aku ini juga kok. Aku taruh di notes juga jadi kalian bisa lihat. Terus masuk ke tractus genitalis. Ada saluran intratestikuler sama saluran ekstratestikuler. Bisa dibaca sendiri. Terus yang ini tubulus rectus seminiferus bentuknya tuh lurus. Jadi yang lurus itu tubulus rectus seminiferus. Nah, dia tuh bakal membentuk anyaman yang namanya retestis. Jadi yang lurus itu tubulus rectus seminiferus, kalau yang anyamannya itu retestis. Ini ada tabel biar kalian bisa lebih gampang gitu untuk ngebedain epitel-epitelnya. Terus ini ya retestis. Kalau tentang retestis, yang paling sering ditanyain tuh kayak tentang gimana sih struktur retestis. Strukturnya anyaman ruang-ruang sempit, terus permukaan sel membentuk silia atau flagella, gitu. Terus ini ya, gimana struktur retestis. Terus ke ductus efferens. Kalau yang ductus efferens ini nggak ada preparatnya, cuman yang sering ditanyain tentang ductus efferens itu epitelnya.
epitelnya sama pas kolumner yang tingginya tuh nggak sama. Yang pembagian ini nih yang sering ditanyain. Ada sel rendah sama sel tinggi. Sel rendah isinya apa? Sel tinggi isinya apa? Terus ciri-cirinya apa? Gitu. Kalau sel rendah kan berisi pigmen sama cairan sekresi, terus ada brush border. Kalau yang sel tinggi, sitoplasma terlihat kuat, terus ada tetes-tetes lemak sama granula pigmen, terus juga ada silianya. Gitu. Terus masuk ke epididymis ya. Kalau ductus epididymis, epitelnya itu pseudokompleks kolumner dengan stereosilia. Bedanya silia sama stereosilia, kalau stereosilia itu dia sifatnya non-motil, jadi dia tuh nggak gerak. Kalau silia tuh gerak. Nah, yang di epididymis itu stereosilia, yang sifatnya itu nggak gerak atau non-motil. Nah, ductus epididymis itu fungsinya buat apa? Buat nyimpen sama maturasi final spermatozoa. Nah, ini sering ditanyain ya. Jadi, fungsi dari epididymis itu apa? Buat nyimpen sama maturasi final dari spermatozoa. Terus, di epididymis itu juga ada otot polos di bagian luarnya. Cuman tipis banget. Ini ya, preparatnya. Ini udah aku coret-coret juga, jadi mungkin bisa memudahkan kalian. Kalau yang ini, preparat epididymis, kalau misalnya dibandingin sama preparat testis tuh ini kan kayak kalau ini tuh lebih ke isinya gitu. Kalau yang tadi kan lebih kosong. Kalau ini tuh ada isinya, jadi kayak tebelnya tuh di tengah gitu. Kenapa tebel di tengah? Soalnya yang di tengah itu tuh ada spermanya. Karena fungsi dari epididymis apa tadi? Buat nyimpen sperma dan maturasi finalnya. Tuh jadi lumayannya kelihatan kayak berisi gitu. Terus ini ya, jadi yang aku lingkerin itu sperma yang disimpan. Terus itu juga kelihatan epitel pseudokompleks kolumnernya. Terus yang stereosilianya tuh, nih bisa dilihat tuh kayak ada garis-garis, itu tuh stereosilia. Terus di bagian luarnya tuh ada kayak otot tipis, otot polos tipis yang bentuknya sirkular. Oke. Iya, jadi kalau epididymis tuh kebanyakan ditanya tentang fungsinya. Jadi fungsinya tuh apa sih? Terus epitel yang melapisi ductusnya tuh apa? Terus ductus deferens. Kalau ductus sama dengan si epitel epididymis gitu, saya udah kompleks kolumner dengan stereosilia sama. Cuman kalau yang di ductus deferens tuh epitelnya tuh lebih rendah gitu. Cuman dia tuh sama, cuman lebih rendah ininya. Bentuknya. Terus ada lamina proprianya, jembatan longitudinal, jaringan elastis dan pembuluh darah. Terus ini ya, kalau dibandingin sama epididymis tuh ductus deferens tuh ininya tebel banget. Sel ototnya. Apa? Lapisan ototnya. Soalnya ada 3 kan. Dan ini jangan kebalik ya. Yang tipis tebelnya. Jadi dari dalam keluar itu tuh makin tebel. Longitudinal tipis, sirkular tebel, terus longitudinal tebel. Yang jadi ciri khas dari preparat ductus deferens, tunika mukosanya tuh kelihatan kayak lipat-lipat gitu ya. Terus ini preparat yang di Lepisto. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat preparat kayak gini, lapisan ototnya ada 3. Kelihatannya tuh kelihatan tebel gitu. Oke. Bisa dilanjutin sama Mbak Aiza. Oke, aku izin masuk ya. Suaraku jelas gak? Jelas. Jelas. Yang share screen siapa lo? Aku. Oh, oke. Oke. Yang uretra. Belum muncul. Sabar, Mbak. Ya maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku izin mulai. Jadi lanjut ke interna yang terakhir. Itu kan ada uretra. Ini yang interna ya. Nah, itu
kita tahu bahwa dia itu dibagi jadi 3 pars, yaitu ada pars prostatica, membranacea, sama cavernosa. Nah, kalian perlu tahu epitelnya. Ini yang paling penting ya maksudnya. Untuk yang pars prostatica itu epitel transisional, kalau yang pars membranacea itu epitel pseudokompleks kolumner, dan kalau yang terakhir itu atau pars cavernosa itu epitel kolumner kompleks dan squamous kompleks. Nah, pasti teman-teman nggak ya kalau epitel-epitel di uretra yang ada di PPT OGM sama PPT uro itu beda kan? Masih ada yang kebalik gitu. Nah, menurut aku kalau besok waktu responsi kalian nemuin soal kayak epitel yang menyusun uretra pars prostatica adalah apa gitu, kalian itu ngikutnya yang sesuai topik itu. Jadi gini, misal kalian kan responsi, nanti bakal dikasih tahu kalau nomor 1 sampai 10 misal ya, itu soal OGF. Terus nomor 11 sampai 20 itu soal OGM. Terus 21 sampai 30 itu misal soal uro. Nah, kalian jawab epitelnya itu sesuai dengan itu tuh masuk topik yang mana. Jadi misal pertanyaan epitel pars membranacea ini keluar di topik di topik OGM, kalian jawabnya yang di PPT OGM aja. Menurut aku gitu biar aman. Karena emang beda gitu loh. Maksudnya yang ada di PPT OGM sama OGM sama URO itu tuh ada yang kebalik gitu. Itu emang dari tahun aku udah kayak gitu. Terus lanjut, kalau yang di pars cavernosa ini, dia tunika mukosanya ada kelenjar litre, sama yang khas dari uretra ini, dia lapisan otot polosnya itu beda sama organ-organ lain. Kalau yang organ-organ lain itu kan biasanya CDLL, sirkular dalam, longitudinal luar. Tapi kalau di uretra ini, dia kebalik. Yang bagian dalam itu yang longitudinal, dan yang luar itu yang sirkular. Oke, lanjut. Oke, yang ini pars prostatica yang tandanya itu dia bentuknya kayak jangkar. Ingat-ingatnya kayak gitu. Dan kalian bisa lihat, bisa tolong next. Nah, yang bulat-bulat di pojok kiri bawah itu tuh alveoli kelenjar prostatnya. Kalau kalian ingat, nanti di kelenjar prostat itu ada yang namanya alveoli. Nah, gambarnya seperti itu. Terus, next aja. Oke, ini kalau zoom in itu ada epitel transisionalnya, yaitu ada sel payungnya ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke OGM eksterna. OGM eksterna itu kalau yang di sini kita bahasnya penis aja. Nah, penis, boleh tolong ke gambarnya, gambar idealnya. Nah, kalau secara anatomi, kalian pasti udah belajar ada corpus cavernosum sama corpus spongiosum. Kalau yang cavernosum itu yang mata itu, yang 2 di atas. Kalau yang spongiosum itu yang mulut, yang 1 di bawah. Nah, kalian perlu tahu bedanya secara histologis. Jadi, kalau secara histologis, kalau yang corpus cavernosum itu, dia tunika albugineanya itu tebal. Kalau yang spongiosa itu tipis. Terus, mereka berdua sama-sama jaringan erektil. Dan kalau yang corpus cavernosum ini, dia dilewati arteri profunda penis. Ini anatomi ya. Kalau yang spongiosa itu dilewati bulbo uretra di pangkalnya, dan dia akan melanjutkan sebagai glans penis. Oke, terus kalau yang corpus cavernosum ini juga ada jaringan pengikat fibrosa padatnya ya, lebih tebal. Oke, next. Oke, karena preparat penis itu di histo nggak ada, jadi kemungkinan kalau keluar itu yang teori aja gitu ya. Terus kita lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu glandula pada glandula aksesoria. Nah, untuk glandula
yang pertama yaitu ada glandula vesicula seminalis. Dia merupakan kelenjar eksokrin. Kita udah belajar di blog sebelumnya kalau eksokrin ini menghasilkan enzim. Nah, ini hasil-hasil cairan visos yang dihasilkan oleh vesicula seminalis fungsinya untuk menutrisi sperma. Kerjanya dipengaruhi oleh testosteron. Nah, lanjut ke preparat. Oke, preparatnya itu dia kayak gini ya. Nah, udah jelas banget dia berleku-leku dari dalam keluar, dalam itu yang dekat dengan lumen. Itu ada tunika mukosanya, dia bercabang, berlipat-lipat, kripto nggak teratur, epitelnya dari pseudokompleks kolumner. Pseudokompleks kolumner itu sama kayak yang di uretra pars membranacea. Kemudian untuk lamina proprianya dengan ikat serabut elastis, terus tunika muskularisnya ini baru yang CDLL, sirkular dalam, longitudinal luar, terus yang tunika adventitianya itu dari anyaman serabut elastis, jadi sama kayak yang di tunika mukosanya. Oke, next. Selanjutnya ada kelenjar bulbouretralis cowperi. Dia adalah kelenjar tubulo-alveoler. Ada dua pars, yaitu sekretoria sama ekskretoria. Kalau yang sekretoria, dia epitelnya itu pipih, kuboid, sama silindris. Sedangkan kalau yang ekskretorius, dia itu epitel pseudokompleks kolumner, sama kayak yang vesicula seminalis tadi. Dan muaranya ada di uretra pars membranacea. Sifat sekresinya mukus. Next, ini nggak ada di preparatnya nggak ada di lab histo. Jadi kemungkinan kalau keluar ya teori aja. Sama kalian minimal harus tahu ya gambar anatomi kelenjar bulbouretralis itu kayak gimana, karena berdasarkan pretest yang shift 3 kemarin itu tuh ada gambar OGM secara keseluruhan terus ditunjuk tuh salah satu kelenjarnya. Nah, kalian harus ngerti vesicula seminalis itu bentukannya kayak gimana secara anatomis, terus prostat itu yang kayak gimana, bulbouretralis itu yang kayak gimana gitu. Oke, next. Oke, yang terakhir itu kelenjar prostat. Dia adalah kelenjar tubulo-alveolar atau tubulo asinus kecil bercabang. Terus kalau kapsulnya dibungkusnya oleh fibros, jaringan ikat fibros. Kalau yang stroma dari jaringan ikat fibromuskuler. Fibro itu jaringan ikat padat dari kolagen, sedangkan muskuler itu dari otot polos. Terus alveoli, dia epitelnya bervariasi tergantung aktivitas. Nanti ada aktivitas tergantung aktivitas kalau dia aktif sama yang nggak aktif. Kalau yang aktif itu dia kolumner tinggi, kalau yang saat tidak aktif itu kuboid rendah. Kemudian membrana apisalis nggak jelas, proprianya elastis dan dari pembuluh darah. Terus ada bangunan khas yaitu ada corpora amylacea. Kalian pasti tahu ini adalah sekret yang mengalami kondensasi dan kalsifikasi, isinya glikoprotein dan glikosaminoglikan. Next. Oke, lanjut ke ini aja. Jadi kalian hati-hati ya kalau misal pas responsi terus ada preparat ini di mikroskop, kalian harus nggak soalnya misal yang ditanyain itu bangunan khas pada preparat ini, jawabannya itu berarti yang corpora amylaceanya. Tapi kalau yang ditanya preparat apa pada preparat apa yang terlihat, itu berarti jawabannya yang kelenjar prostat gitu. Jadi hati-hati ya, teliti yang baca soalnya. Oke, apalagi ya? Sebenarnya preparatnya sama aja sih. Maksudnya kayak itu aja, jadi lanjut aja ke materi selanjutnya biar nggak kemalaman. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aiza, Mbak Lola. Ini pertanyaan tak tunggu sampai 2128 ya. Boleh kalau mau tanya resen aja nggak apa-apa.
Oke, karena udah 2128, kita lanjut aja ke materi 2.1 yang paling gampang, uropetik. Nanti akan dibawakan Mbak Bibi sama Mbak Dina. Silakan, Mbak. Halo, halo. Halo, Mbak. Oke, udah kedengeran suaraku? Udah. Oke, jadi ini materi yang terakhir, yaitu huruf poetika. Nah, nanti kita bakal bahas mulai dari ren, terus ke uretra, terus ke vesika urinaria, dan uretra. Oke, yang pertama kita bahas dari ren. Seperti yang kita tahu, ren itu kan punya kapsul. Kapsulnya terdiri dari jaringan ikat fibrosa yang tipis. Nah, terus di luarnya itu ada lemak perinefrik. Gabungan antara kapsul dan lemak itu namanya fascia gerota. Nah, ren itu kan terdiri dari dua bagian ya. Mungkin boleh dong kalian tebak yang kiri apa, yang kanan apa? Wait. Itu yang mana kalau korteks? Oke, betul. Jadi yang ini yang kiri itu korteks. Karena apa? Karena teman-teman bisa lihat di sini ada bagian bulat-bulatan banyak. Ini tuh adalah bagian yaitu corpusculum malpighi. Terus yang di sini itu kan lurus-lurus. Nah, itu medulanya. Jadi tandanya medula itu dia isinya tubulus yang lurus-lurus gitu. Nah, di sini buat lebih jelasnya, kalau cortex ren itu dia punya terdiri dari dua pars. Jadi ada bagian yang gelap-gelap kayak bulat-bulat ini, itu namanya pars convolata. Nah, terus ada bagian yang terang yang lurus-lurus ini namanya pars radiatanya. Gitu. Terus nanti ada medula isinya nggak ada ininya, nggak ada bulat-bulatnya. Jadi corpusculum malpighi itu cuma di korteks. Jadi kalau kalian nanti ketemu preparat, di sini tuh bagian medulanya, di sini masih korteks soalnya ada corpusculum malpighinya di sini. Jadi di sini medula. Oke, lanjut. Lebih jelasnya lagi isi-isinya. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke. Terus nah, itu corpusculum malpighi. Mungkin teman-teman boleh sambil kalau yang nomor 3 ini apa kira-kira? Yang bagian ini yang dia itu punya epitelnya itu tipis, selapis. Kira-kira dia apa ya? Ya, kapsula Bowman bagian apanya? Lamina yang mana? Parietalis. Betul. Jadi ini lamina parietalis. Nah, kemarin ada yang masih bingung. Sebenarnya lamina visceralis itu di mana sih? Gitu. Nah, jadi di antara lamina parietalis dan lamina visceralis dari kapsula Bowman itu ada ruangan. Ruangan namanya urinary space, yaitu yang ini. Kalau di preparat gambarnya putih gini. Nah, itu urinary space. Berarti lamina visceralisnya itu ada di sini. Dia itu nempel sama glomerulusnya. Kalau kalian lihat di sini ada struktur yang kayak punya kaki-kaki ini namanya sel podosit. Nah, sel podosit ini bagian dari lamina visceralisnya gitu. Nanti dia itu bersama-sama sama sel endotel kapiler yang ada di glomerulus, jadi aparatus untuk filtrasi dari ginjal gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi keterangannya. Terus ini tuh preparatnya. Ini preparat dari lab kita. Kemungkinan kalian bakal ngelihat preparat ini sih besok. Tapi aku nggak tahu bakal di zoom sebesar ini atau enggak. Tapi
Ya, kayak gini. Jadi ini lamina parietalnya. Di sini mana? Di sini ada glomerulus dan juga ada lamina visceralnya di sini. Terus ini ada struktur apa? Ada yang bisa tebak nggak? Struktur yang kayak gini itu apa? Ini struktur yang cukup khas di preparat ginjal. Biasanya keluar apa? Halo? Tadi benar siapa tuh? Makula densa, Mbak. Oke, betul. Jadi ini makula densa ya, yang di sininya. Oke, lanjut. Nanti lebih jelasnya ada gambar bagusnya. Oke, nah ini ada kuis. Ini aku ambil dari PPT Dr. Yatmi. Nah, waktu aku responsi kemarin tahun lalu itu sempat keluar pertanyaan yang ini, yang pertama, kayak protein apa yang dihasilkan oleh sel podosit untuk untuk menjaga keberlangsungan endotel. Ada yang tahu jawabannya nggak? Renin. Salah. Ada lagi yang mau coba? Oke, benar. VEGF atau Vascular Endothelial Growth Factor itu dia itu dikeluarin oleh sel podosit untuk menopang sel endotel gitu. Jadi dia itu fungsinya untuk perbaikan terus pembentukan dari pembuluh darah gitu. Kalau yang kedua ada yang bisa jawab? Kayaknya udah tahu semua sih fungsi mesangial. Kayaknya aku coba jawabin aja ya. Jadi dia berfungsi untuk mensekresikan cairan ekstraseluler sehingga dia menjaga kayak rigiditasnya dari kapiler. Terus dia juga bisa memfagosit dan juga mengeluarkan sitokin. Terus yang nomor 3, kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya? Apa? Apa aja yang kira-kira disaring nih sama endotel dari kapiler yang ada di glomerulus? Kira-kira yang nggak lolos dan masuk ke urin tuh apa aja sih? Ada yang tahu? Oke, betul. Nah, jadi endotel dari endotel dari kapilernya ini dia itu dilapisi oleh namanya lapisan glikokaliks. Nah, lapisan glikokaliks itu muatannya tuh negatif. Makanya protein-protein yang punya muatan negatif juga kayak eritrosit, leukosit, trombosit itu nggak bisa lolos gitu. Karena kan kalau negatif ketemu negatif pasti bakal kayak saling menjauhkan. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini tubulus-tubulusnya. Ada yang bisa tebak kalau P itu apa, D itu apa? P proximal, D distal. Oke, pasti udah paham semua kan cirinya apa? Kalau distal itu sel-selnya lebih kecil, terus dia itu lebih jelas batasnya, terus lumennya lebih luas. Kalau yang proksimal itu sel-selnya lebih besar, terus lebih gak jelas dan kayak lebih keruh gitu warnanya. Dan lumennya lebih sempit. Nih, bisa dilihat. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaannya bisa dibaca sendiri. Terus ini preparat. Ini gambar preparatnya. Ayo ditebak, ini preparat yang tubulus yang mana? Distal. Oke, kalau yang ini? Yang ini apa? Distal? Bukan, bukan. Ini proksimal ya. Oke, kalau yang lebih jernih ini berarti distal. Gitu. Lanjut. Nah, habis itu nanti ada Ansa Henle, ada yang tebal turun, ada yang tipis, dan ada yang tebal naik. Kalau tebal turun, dia itu lebih dekat ke tubulus contortus proximal. Kalau teman-teman lihat di gambar yang ini, jadi yang turun, tebal turun ini kan dekat sama TKP. Maka struktur histologisnya bakal lebih mirip sama TKP. Nah, kalau yang naik, ini lebih dekat sama TKD. Maka struktur histologisnya lebih mirip sama yang TKD. Nah, kalau yang tipis, karena dia tipis, berarti epitelnya apa?
yang paling tipis yaitu squamous sifat gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi udah aparatus juxtaglomerular itu terdiri dari dua. Ada makula densa dan ada sel granular. Makula densa itu dia fungsinya apa? Fungsinya dia untuk mendeteksi adanya penurunan garam, penurunan kadar garam. Kemarin teman-teman mungkin ada yang masih belum bingung. Udah aku sempat jelasin juga. Jadi, misalnya ya, tekanan darah turun. Maka yang keluar, yang lewat ginjal itu juga bakal lebih sedikit gitu filtratnya. Maka makula densa itu nanti bakal tahu gitu loh, oh kok lebih dikit sih garamnya daripada biasanya. Nah, dia bakal ngasih sinyal ke sel granular untuk mengeluarkan renin gitu. Nah, nanti renin ini bakal mengubah angiotensinogen jadi angiotensin 1. Angiotensinogen itu protein yang dihasilkan oleh hati dan dia tuh beredar di tubuh dalam kadar tetap gitu. Terus nanti baru waktu sama renin diubah jadi angiotensin 1. Dibawalah itu dia ke pembuluh darah, terus nanti sampai paru, di paru ngeluarin ACE gitu. Nah, nanti ACE ngerubah angiotensin 1 jadi angiotensin 2. Angiotensin 2 nanti waktu lewat ke korteks adrenal ngebuat dia itu ngeluarin aldosteron, yang mana aldosteron akan meningkatkan reabsorpsi dari garam natrium itu di tubulus distal dan ductus collectivus, sehingga kalau secara osmosis kalau lebih banyak garam yang diserap maka airnya juga diserap lebih banyak sehingga tekanan darahnya meningkat jadi normal gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk gambar yang lebih jelasnya. Jadi ini TKD, terus di sini ada sel-selnya lebih tinggi. Itu makula densanya. Terus di sini ada sel granularnya. Oke, terus lanjut ini terakhir di REN, ada tubulus collectivus. Nah, kemarin teman-teman ada yang tanya, kalau di preparat histo tuh apa sih? Bentuknya gimana sih? Nah, ternyata tubulus collectivus itu kita temuin di sini, medula. Bagian medula yang aku lingkarin ini. Jadi yang putih-putih. Dia di medula ya. Tuh. Oke, nanti sisanya bisa dibaca sendiri. Oke, segitu dari aku. Lanjut, Mbak Dino. Aku bakal bawain dari ureter sampai uretra ya. Wait. Nanti diperhatiin karena aku bakalan kasih tanda love gitu. Oke, langsung aja ya, aku mulai ya. Ini pertama itu adalah ureter. Nah, ini dipedot aja, yaitu pokoknya dia adalah penghubung dari parenkim ginjal ke VU atau vesika urinaria. Nah, nanti untuk urutannya sendiri dari pokoknya urin itu kan dia dari pokoknya diproses dari korteks ke medula, habis itu nanti ke papilla renalis. Terus nanti di sini ada kalix minor, ada kalix mayor. Nanti dia akan dikumpulkan di pelvis renalis dan selanjutnya akan di ureter. Terus, nah ini ada love. Ini diingat-ingat karena ini pernah keluar gitu di responsi. FYI aja ini masih apa ya, kayak yang pernah keluar aja ya, ini belum tentu keluar besok, tapi karena dia udah pernah keluar di responsi sebelumnya, jadi dihafalin aja. Tuh untuk tunika-tunikanya dari ureter. Nah untuk tunikanya itu ada yang pertama tunika mukosa, dia epitelnya transisional, terus habis itu lamina propria yang cukup tebal, terdiri dari yang pingat fibroelastis dan juga limfoid diffuse. Nah, untuk tunika muskularisnya itu 2/3 proksimalnya yaitu 2 lapis otot, yaitu longitudinal di dalam dan juga sirkuler di luar. Sedangkan di sepertiga distal itu 3 lapis otot, yaitu longitudinal, sirkuler, dan longitudinal. Untuk tunika esfinitianya bisa baca sendiri. Terus habis itu, oh ya untuk
transisionalnya ini dia ada 3 lapis ya. Yang pertama adalah lapis sel basal, terus lapisan tengah yaitu isinya ada beberapa lapis sel kolumner, sama di superficialnya nanti ada sel umbrella. Nah ini itu baca-baca aja sih, yang ini dihafal-hafalin. Terus next, ini preparatnya. Ini kalau nggak salah keluar di responsi tahun lalu. Nanti aku liatin perbedaannya sama uretra, karena kadang-kadang masih ada bingung uretra sama uretra itu bedanya apa. Tapi yang paling jelas kelihatan itu adalah dari tunika muscularisnya, nanti akan lumayan beda. Terus sama lumennya juga akan beda. Terus habis itu sekarang ke vesika urinaria. Nah, untuk vesika urinaria sendiri, tunika mukosanya epitelnya sama ya. Itu ada epitel transisional yang nanti bakalan kayak melipat-lipat gitu. Nanti bisa dilihat di preparatnya. Dan waktu terdistensi atau terisi penuh sama urin itu bakalan menghilang, jadi memipih gitu. Nah, terus untuk lamina proprianya itu terdiri dari jaringan pengikat fibroelastis. Terus di tunika muscularisnya ini juga di-highlight. Dia itu terdiri dari musculus detrusor ya. Nah, musculus detrusor itu apa? Jadi dia adalah 3 lapis otot polos yang sangat tebal, tidak berbatas tegas, dan juga saling beranastomosis. Nah, fungsinya tuh untuk apa? Jadi nanti pas kita mau mengosongkan VU atau vesika urinaria itu musculus detrusornya ini yang akan berkontraksi untuk mengosongkan si VU. Terus habis itu untuk tunika adventitianya dia terdiri dari jaringan pengikat fibroelastis. Nah, ini adalah preparatnya. Kalau menurutku VU ini cukup mudah dikenali gitu, soalnya khas banget lipetan-lipetannya, sama ini ada epitel transisionalnya gitu. Nah, ini dihafalin tadi dari superficial ke basalnya itu tadi ada 3 lapisan kan, itu dihafalin jenis-jenis epitelnya tuh apa. Terus habis itu ini yang terdistensi dia kayak bakalan memipih gitu. Jadi dia uroteliumnya atau epitel urotnya itu dia akan lebih tipis. Terus nanti sel-sel umbrellanya juga akan memipih. Terus oke. Selanjutnya itu uretra. Nah, jadi uretra itu adalah saluran fibromuskular yang membawa urin dari VU ke luar tubuh. Untuk lapisan dan epitelnya itu sesuai dengan letak dan pars uretra. Nah, ini dihafalin mati karena ini sering keluar juga. Yang laki-laki itu kan seperti kita tahu ada 3 pars ya, ada pars prostatica, pars membranosa, sama pars spongiosa atau pars cavernosa. Nah, untuk epitelnya itu kan beda-beda. Yang pars prostatica dia masih mirip sama uretra sama VU, dia epitelnya transisional. Terus kalau pars membranosa, dia itu epitelnya kolumner kompleks dan pseudokompleks kolumner. Terus habis itu untuk pars spongiosa atau cavernosa itu dia nanti ada di bagian penis, itu epitelnya pseudokompleks kolumner, terus nanti di bagian glans penisnya dia bakalan berubah jadi squamous kompleks. Nah, untuk perempuan ya itu dia panjangnya lebih pendek daripada yang laki-laki, cuma 4-5 cm. Nanti awalnya dia dari epitel transisional, terus selanjutnya dia bakalan jadi epitel squamous kompleks, dan juga ada sejumlah area yang nanti epitelnya itu pseudokompleks kolumner. Terus FYI aja, jadi perempuan ini karena dia lebih pendek uretranya, jadi dia lebih gampang terkena ISK karena jarak dari environment luar ke VU-nya itu lebih dekat. Nah, ini untuk preparatnya. Jadi kalau ini lumennya bisa dilihat ini juga melipat-lipat. Dia lebih, kalau di yang pars spongiosa itu dia kalau aku ngapalnya dia kayak Batman gitu. Terus nah ini seingatku
nggak efek. Seingatku ini juga sering dikeluarin gitu, sering di highlight. Pokoknya dia kayak preparatnya tuh kayak apa namanya? Kalau aku ngingetnya kayak lalat gitu. Nah, mungkin untuk materinya segitu dulu. Diapalin tadi yang banyak love-nya, terus kita bakalan ke latihan soal aja. Oke. Oke, ini kalian bisa di chat atau mau ngomong langsung nggak apa-apa. Ini preparat apa? Ini apa namanya? Ada pita-pita kayak gini, terus di situ 2 lapis otot polos, tunika muskuler. Oke, bener ya, ini tuh ureter. Nanti untuk kuncinya ada di notes-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar, nanti di PPT yang dibagiin nanti udah ada di notes-nya untuk jawabannya. Oke, next. Nah, ini juga apa? Ini tadi udah aku kasih sih di pas materi. Ini payung. Oke, ini sama ya kayak tadi ya, ini juga ureter. Terus next. Nah, kalau ini preparat apa? Tadi yang khas banget, dia kayak berlipat-lipat. Di situ dia kelihatan nih ada apa namanya? Epitel-epitelnya. Oke. Benar ya, VU keadaan kosong. Oh iya, kalau misalnya mau jawab pas responsi itu kalau mau nilainya lengkap nanti jawabnya lengkap ya. Jadi saya ada VU kayak gini. VU yang kayak lumennya berlipat-lipat kayak gini itu kan VU-nya dalam keadaan kosong. Nah, itu kalian nulisnya juga nanti vesika urinaria dalam keadaan kosong atau tidak terisi urin. Supaya nilainya lengkap. Saya kalau cuma vesika urinaria doang nanti takutnya di apa namanya? Di nilainya setengah doang. Nah, terus ini sama ya kayak tadi ya, VU yang kosong. Nah, ini kan ada susunannya, biterannya itu apa, susunannya dari yang paling superficial ke yang paling basal itu apa. Mungkin ada yang mau jawab dulu di chat atau langsung juga nggak apa-apa. Oke, benar ya. Dia tuh pokoknya di membran basalisnya itu dia ada yang namanya zat basal. Oke. Nah, si zat basal itu nanti dia bakalan melepat di membrana basalisnya, terus nanti dia itu kalau ke tengah itu nanti akan menjadi lebih kolumner. Terus nanti di superficialnya itu nanti ada sel umbrella yang bentuknya dia polyhedral dan binukleated. Terus nanti sebenarnya kalau di zoom lebih kelihatan lagi sih bedanya, cuman ini nggak ada yang lebih ke zoom. Oke, nah terus ini juga lumayan gampang ini dijawab apa yang lengkap ya. Oke, benar ya, dia tuh VU dalam keadaan terdistensi atau terisi sama urin. Jadi kalau misalnya terdistensi, dia bakalan memipih. Nanti jadi kayak sel-selnya tuh kayak sel-sel pipih gitu. Oke, nah terus ini tadi udah aku sebut juga, yang aku highlight juga, itu adalah bagaimana susunan muskulus yang menyusun VU. Terus apa nama muskulusnya? Nama muskulusnya tadi udah aku udah dimerah-merahin. Terus susunannya kayak gimana juga udah aku jelasin tadi. Jadi mungkin ada yang bisa jawab.
Oke, langsung aja ya. Jadi ini untuk nama muskulusnya itu adalah muskulus detrusor. Terus habis itu dia itu merupakan 3 lapis sel otot polos ya, yang dia itu sangat tebal, tidak berbatas tegas, dan juga dia akan saling beranastomosis. Jadi kayak jarak antar lapisan ototnya itu dia nggak jelas gitu. Oke. Nah ini apa yang tadi aku bilang kayak Batman. Nah ini nggak boleh ngomong. Pokoknya ini ada parts-nya kan tadi ada parts apa disebutin yang lengkap. Oke. Ya benar ya, ini uretra, parsnya pars spongiosum. Next. Oke, udah selesai. Jadi mungkin segitu aja materi dari aku. Mungkin bisa aku balikin ke Raha. Oke, makasih Mbak Dina. Tak tunggu pertanyaan sampai 2155. Recording stopped.